Betul kan Bung Adiri, yang dihantam itu ya bukan pasukan Hamasnya, militan Hamas, rakyat kecil, kasihan nggak mereka itu. Sama dengan ini ya, pengusiran dan pengosongan lah ya. Iya, pengusiran pengosongan paksa. Jadi ada dua persoalan di sana, genosida satu lagi pengusiran dan pengosongan paksa. Tapi menurut saya sudah perlu dengan aksi, Gus. Harus ada aksi yang konkret. Jangan hanya koar-koar saja. Pesta bola yang didambakan oleh anak-anak muda milenial Indonesia itu berantakan. Akibat salah satu penolakan dari Ganjar Pranowo. Jadi cita-cita anak muda untuk menikmati hasil pelatihan U20 tadi itu gagal total. Indonesia ketika merdeka salah satu pendukung utama tentang kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Itu jangan lupa sejarah itu. Soekarno selalu bilang jangan lupa pada sejarah jas merah, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di channel Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Acara pada kali ini kita akan membahas soal masalah Palestina yang kemarin telah diikuti oleh ribuan bahkan jutaan orang di Tugu Monas Jakarta untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina agar terbebas dari penjajahan. Apa sebenarnya yang terjadi di Palestina? Kita akan kupas tuntas. Kebetulan pada malam hari ini hadir bersama saya ada Bung Arif Rashidi Dari Palestina. Beliau ini pernah kuliah di Kairo, jadi LC. LC-nya bukan itulah ya, LC-nya memang gelar dari Kairo. Nah, mungkin selama ini Bung Arif ini dikenal sebagai artis, tapi sesungguhnya dia juga aktivis kepemudaan. Bung Arif ini juga pengurus DPP KNPI saat ini, yang kemarin bersama rombongan DPP KNPI dan artis juga ikut hadir di Monas, Bung Arif ya. Betul. Ada juga Bung Adri Zulfikri Sitompul. Beliau ini sudah beberapa kali ikut di acara ngopi sebagai aktivitas sehari-hari lawyer, tapi berkhidmat di Jamiatul Al-Wasliyah. Ini organisasi keagamaan yang cukup berpengaruh di Republik ini. Selain kedua narasumber ini ada juga Bung Sohan Gumai. Sohan Gumai ini saya mengenalnya dulu banyak berkiprah di Kosgoro. Jadi kalau soal ngomong-ngomong isu-isu kerakyatan, soal koperasi, gotong royong dan sebagainya, Bung Sohan ini sudah berkhidmat sejak muda. Jadi dengan seluk-beluk dan hiruk pikuknya memperjuangkan kepentingan rakyat tentu sudah terbiasa. Barangkali Bung Arif bisa menceritakan kenapa urusan Palestina dan Israel ini tidak kunjung selesai, kayak gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di sana, baik dari aspek berbagai aspek lah ya. Silakan, Bung Arif. Terima kasih Gus Hawi, mentor kita juga ini dalam aktivis dan kepemudaan. Banyak belajar dengan beliau. Tentunya kami sangat mendukung, diawali ya Gus, mendukung bahwa penjajahan itu sudah harus, apalagi khususnya penjajahan Israel terhadap Palestina ini, sudah harus dan semestinya dihapuskan. Kalau kita menilik sejarah-sejarah yang ada, memang diawali dari perjanjian
Sayyidina Umar bin Khattab ketika umat Islam pada tahun 637 Masehi bisa menguasai Yerusalem. Lalu di situ dibuatlah perjanjian bahwa orang Nasrani tidak akan diganggu, masjid-masjid tidak akan diganggu, lalu juga orang Yahudi tidak akan masuk ke Yerusalem. Dimulai dari situ, Gus. Lalu mulai ada konflik. Kalau kita mengetahui perjanjian Balfour, itu kalau tidak salah di tahun 19 awal-awal tahun 19 ya, abad 1900-an sebelum Perang Dunia Pertama ya. Betul. Yaitu Inggris ya. Lalu sehingga banyak orang-orang Yahudi yang mulai menempati rumah-rumah dan daerah-daerah di Palestina, sehingga terjadilah kecemburuan dan akhirnya mereka expand, kalau tidak salah hingga 33%, sedangkan land mereka itu hanya bisa 6% saja ditinggal, sehingga mulailah di situ. Lalu mulai dengan adanya mogok waktu itu, kalau tidak salah itu Liga Arab mulai memboikot di tahun 1930-an, sehingga puncaknya pada tahun 1987 muncullah gerakan-gerakan, movement di Palestina yang memang menamakan Harokah, gerakan untuk menyikat ini Israel. Menurut saya sih itu, Gus. Sedikit sejarahnya ya. Mungkin yang lain, mungkin Bang Aderi atau Bang Soan lebih bisa memberikan jelas. Intinya kalau kami tentunya kami senang bisa dihadir di acara ngopi ya, Gus ya. Ngopi. Tapi nggak ada kopinya ini, Gus. Tenang, kita masih tunggu dulu tuh kopi itu tuh. Intinya kita ikut dengan para senior-senior di acara ngopi ini untuk tetap mendukung Palestina. Kabarnya KNPI lagi mau siapkan bantuan untuk Palestina juga. Betul, Gus. Kebetulan saya di KNPI, jadi tadi Gus sebut saya selebriti lah atau apalah. Saya juga kebetulan diamanahkan oleh Ketua Umum DPP KNPI, yaitu Bung Muhammad Riano Panjaitan, LC juga, Gus ya. LC juga, LC juga ya. Memang beliau itu faknya itu di syariah. Beliau mengamanahkan saya untuk menjadi ketua hubungan luar negeri atau hubungan internasional, sehingga saya juga mengawal audiensi nanti, dan kita akan menyiapkan narasi agar ketum kita Muhammad Riano Panjaitan bisa langsung beraudiensi dan juga bisa mewawancara Dubes Palestina, sekaligus mau memberikan solidaritas ya. Betul, memberikan solidaritas dari aktivis pemuda. Mudah-mudahan membantu beban rakyat Palestina. Siap. Kalau menurut Bang Sohan, apa ini cerita sebenarnya terjadi di Palestina ini? Ya, terima kasih Bung Suhawi atas kesempatannya berdiskusi, berdialog tentang Palestina. Karena sekarang lagi menarik isu Palestina. Ini isu internasional yang mana konflik ini diawali sebenarnya dari tahun 1947 ya, 47-48. Dan ini sampai sekarang tidak ada pernah hentinya dan berkelanjutan. Saya juga nggak tahu nih, ini atau memang permainan intelijen internasional, memang mencari suasana dengan kondisi dunia tidak baik-baik saja. Iya. Salah satunya itu karena saya lihat dan saya dengar sempat ada isu yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel ini kan dalam kondisi digoyang nih di dalam internal negaranya, si Benyamin ini ya. Benyamin Netanyahu ya kan. Iya. Ini kan trik-trik politik yang kita harus pelajari. Iya. Jadi imbasnya dengan politik dalam negeri Israel sendiri, karena Benyamin ini ingin mempertahankan posisi dia sebagai ibaratkan Perdana Menteri yang saat ini ya saya katakan dia yang berkuasa lah.
orang bisa terpengaruh, terutama Eropa. Artinya Bung Sohan mau mengatakan serangan Hamas yang tiba-tiba itu, Hamas kan ya? Ya. Ya. Itu juga menjadi bagian dari kesengajaan yang dilakukan oleh Israel, begitu? Enggak juga. Oh, iya, Tidak iya, juga iya. begitu. Tapi ini kan test case nih. Dengan Hamas melakukan dominasi rudal bertubi-tubi sampai 7.000 rudal, ya Iya, kan? iya. Bisa masuk kecolongan, Iron Dome-nya gagal mengantisipasi, ya kan? Gitu. Dan Jadi sementara kita berpikir drone-nya Israel ini canggih-canggih kan, rupanya meleset juga kan? makanya menariknya di sini kita diskusikan. Jangan doa rakyat Palestina, rakyat Indonesia, dan rakyat seluruh dunia yang mendoakan agar Palestina diselamatkan oleh Allah ini didengar, sehingga drone-nya jadi kehilangan kemampuan. Cuma menarik begini saya itu lihatnya. Apa namanya? Kita bayangkan kayak Arab lah ya, Arab Saudi. Itu kita cuma punya orang umat Islam ini cuma punya Mekah lah sebagai pusat ibadah lah ya. Itu menopang seluruh penghidupan di Jazirah Arab dan sekitarnya ini. Dari misalnya berapa orang yang berhaji. Kita bisa bayangkan seandainya apa ini dulu Pak, Palestina dan Yerusalem ini apa namanya dulu? Babylon ya. Babilonia itu asalnya. Bukan, ini, Babylon Mesir. Apa namanya? Ini sebagai sebuah kawasan yang di situ kita kenal sebagai tempatnya para nabi-nabi. Syam. Ya, Syam kan. Syam. Nah, di situ ada makam Nabi Ibrahim kan, ada ini. Yang 3 agama besar itu berpusat di situ sebenarnya. Ada tembok ratapan, ada Masjidil Aqsa, dan seterusnya. Seandainya kawasan ini damai, betapa makmurnya negara yang bisa mengelola itu. Ya kan, menjadi pusat ibadah, tidak ada perang, semuanya damai situ. Artinya disitulah barangkali menjadi titik puncak peradaban umat manusia seandainya wilayah ini menjadi aman dikunjungi, semua orang bebas beribadah menurut keyakinannya masing-masing, menurut kepercayaannya masing-masing. Tentu saya sebagai manusia berharap dan berdoa semoga Palestina ini bisa segera diberi kedaulatan secara penuh dan bisa berdamai dengan negara-negara yang ada di sekitarnya, sehingga semua agama-agama besar ini bisa melakukan ibadah sesuai dengan ajaran dan tuntunannya masing-masing. Tapi yang menarik Bung Aderi, selain daripada itu, menurut saya, bagaimana Bung Aderi ini sebagai tokoh muda Jamiatul Al-Wasliyah melihat antara konflik Palestina dan Israel ini? Kalau saya selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Al-Wasliyah melihat konflik ini makin ke sini, makin ke sini itu sudah pada tingkatan upaya pemusnahan massal umat manusia. Genosid ya? Genosid. Itu kejahatan berat dalam kerangka hukum hak asasi manusia secara internasional. Karena apa? Serangan-serangan yang belakang ini saya lihat itu mengarah ke masyarakat sipil semua, sekaligus membunuh masyarakat yang ada dan memaksa agar dikosongkan lokasi tadi. Lokasi tanah jalur Gaza tadi dikosongkan untuk dikuasai oleh pihak Israel. Itu saya ngelihat ke sana. Jadi yang sangat kita harapkan itu ya sudah baik dari Menteri Luar Negeri kita mengecam keras dan menyatakan itu merupakan kejahatan HAM berat, kejahatan kemanusiaan. Nah, itu yang harus menjadi pikiran dari seluruh pemimpin-pemimpin negara di dunia ini. Jadi bukan konflik hanya sekedar konflik katakanlah antar agama. Saya tidak melihat ke sana karena di Palestina sendiri
itu tidak mutlak umat Muslim. Betul. Betul. Ada umat Nasrani Kristiani. Yang menarik itu begini. Itu. Kenapa Indonesia ini ya menjadi sangat antipati terhadap Israel. Sampai misalnya U17 ya. Iya. Nah, dibatalkan karena ada Israel di situ atau ada pengibaran bendera Israel. U20. U20 ya. U20. Piala U20 sempat dibatalkan. Apa sebenarnya yang ini? Selain misalnya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Yeah. Artinya bahwa misalnya pemerintah Indonesia melihat di situ ada praktek penjajahan misalnya. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi? Sampai taruhlah misalnya waktu itu beberapa gubernur diantaranya Ganjar Pranowo misalnya melakukan penolakan terhadap Israel sehingga anak-anak muda gagal untuk nonton bola, ya kan? Gara-gara penolakan itu misalnya. Gimana Bung Andri? Ya, kita melihat apa sih alasan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo waktu itu. Dia beralasan ya Indonesia ini memiliki komitmen soal perdamaian dunia, dia bilang begitu kan. Nah, kemudian dia juga sampaikan Israel itu nggak pantas untuk menguasai. Cuman narasinya itu kan tidak jelas, nggak pantasnya itu apa. Itu dia. Jadi akhirnya menjadi blunder. Pesta bola yang didambakan oleh anak-anak muda milenial Indonesia itu berantakan. Akibat salah satu penolakan dari Ganjar Pranowo. Jadi cita-cita anak muda untuk menikmati hasil pelatihan U20 tadi itu gagal total, sehingga masyarakat milenial yang menjadi penonton juga kesel dan kecewa berat akibat penolakan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Iya. Bung Arief, sebenarnya kan di Palestina ini atau di jalur Gaza lah ya, ini kan tidak semua umat Islam kan? Betul. Artinya banyak juga pemeluk agama-agama yang berbeda. Ya, sehingga kan kita memaknainya ini bukan soal antara Islam dan Yahudi toh, tapi memang ada praktek-praktek yang barangkali tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Gimana menurut Bung Arief? Betul. Kalau kita berbicara, tadi ku sampaikan Masjidil Aqsa, di situ ada 3 agama samawi yang memang berkiblat atau memang menjadi holy place ya, tempat yang suci. Kalau kita merujuk kembali kepada sejarah bahwa itulah awal kiblatnya umat Islam. Sebelum Rasulullah akhirnya banyak mengadu kepada Allah bahwa sebenarnya yang dia inginkan adalah punya kiblat sendiri agar masyarakat Arab itu bisa cenderung mudah menerima Islam. Maka turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardoha, itu kan. Maka sebenarnya kami paham, kami mengetahui bahwa itu sebenarnya engkau sukai itu kiblat Masjidil Haram. Maka sekarang pindahlah. Tapi kita tetap bahwa memang itu adalah kiblat umat Islam pada awal-awal sejarah Islam. Sehingga ada masjid yang karena ininya 2 itu ya. Betul. Tapi yang jelas kami saat ini sepakat juga dengan Bung Aderi. Kalaupun memang itu ada pemimpin yang memang melarang A, B mengenai hal, tapi menurut saya sudah perlu dengan aksi, Gus. Harus ada aksi yang konkret. Jangan hanya koar-koar saja. Iya. Menurut saya harus ada pemimpin yang mulai menggalang, menggunakan kekuatan ininya, jiwa pemimpinnya untuk bisa melakukan aksi dan mengajak semuanya untuk bisa bersama-sama. Bukannya pemimpin-pemimpin Indonesia sudah melakukan itu?
Bung Arif, misalnya Menlu Retno Marsudi sudah mempertegas sikap Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Bahkan Menhan Prabowo Subianto kalau tidak salah melakukan aksi-aksi nyata, ngasih bantuan dan seterusnya. Gimana? Kami sangat apresiasi sekali dengan pemerintah Indonesia melalui Ibu Retno, Menlu kita yang gagah dan bersuara vokal di depan PBB sehingga bisa menyuarakan dan akhirnya kita juga bisa mengadakan Bela Palestina. Ya, podcast. Dan juga saya sangat kagum dengan jiwa kepemimpinan Pak Prabowo sehingga beliau mau mengeluarkan dan berdonasi. Itu saya sangat apresiasi. Berdonasi ya untuk rakyat Palestina. Betul. Artinya memberikan bantuan secara nyata. Betul. Berupa apa itu bantuan itu? Berupa uang. Uang gitu. Kalau tidak salah kemarin acaranya Gus, 5 miliar. 5 miliar. Ya. Ini ya. Artinya ya padahal Pak Prabowo ini tidak ikut-ikut nampil di Monas kalau nggak salah. Bahkan setelah ada satu capres itu ini banyak isu-isu tentang keburukan katanya Prabowo pro Israel dan lain-lain. Padahal nyatanya tidak. Nyatanya justru Pak Prabowo yang aksinya lebih konkret lebih nyata. Iya. Iya. Menurut saya kita butuh itu. Iya. Jadi bukan ngomong inilah ya, bukan hanya ngomong lah ya. Betul. Gimana, Bang Soan? Ini rupanya banyak juga yang orang Indonesia ini yang apa namanya tokoh lah ya, bukan orang Indonesia. Banyak juga tokoh-tokoh kita ini yang cuma selesai di pidato. Tapi aksi nyatanya agak kurang. Gimana menurut Bang Soan? Ya, menarik juga sih ya. Lebih banyak di pidatonya dibandingkan aksi yang berupa membantu secara finansial ya. Tidak semua orang yang bisa seperti itu. Iya. Tapi yang minimal doa. Iya. Emang menarik sebenarnya yang terjadi saat ini ya. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang konsisten dalam hal membela Palestina. Mulai dari Bung Karno sampai ke Pak Harto, sampai ke Presiden sampai terakhir ke Jokowi. Mudah-mudahan nanti ke Pak Prabowo. Agar lebih konkret. Lebih konkret. Ya. Membela Palestina ini, bukan selesai di pidato. Betul. Ya kita berharap memang Palestina ini salah satu negara ya supaya merdeka. Ya. Supaya tidak terjadi. Bukannya sudah ini PLO dulu sudah mendeklarasikan merdeka? Ya, PLO sudah mendeklarasikan, tapi kan dukungan dari negara-negara lain kan hanya sebatas wacana. Iya. Wacana aja. Ya sebenarnya kuncinya ini ada di Liga Arab. Iya. Yang getol sekali kan cuma Indonesia yang saya lihat kalau bicara tentang bagaimana Palestina lebih konkret untuk menjadi salah satu negara yang merdeka, minimal dia bisa mempertahankan negaranya, rakyatnya. Apalagi sekarang konflik ini kan nggak tahu nih kapan berhentinya. Ini rudal terus berterbangan tanpa henti. Terakhir saya lihat tuh ada satu lagi masjid yang di rudal. Iya. Universitas juga. Rumah sakit. Ya kan ini. Tadi betul kan Bung Aderi. Yang dihantam itu ya bukan pasukan Hamas, yang militan Hamas. Rakyat kecil, kasihan nggak mereka? Sama dengan ini ya, pengusiran dan pengosongan lah ya. Iya, pengusiran pengosongan paksa. Jadi ada dua persoalan di sana, genosida satu lagi pengusiran dan pengosongan paksa wilayah tanah. Karena memang tujuannya adalah untuk merebut tanah. Iya, tujuannya merebut tanah. Nah, tinggal kita tanya ahli-ahli tanah lah. Ada apa sih dalam tanah itu kan gitu. Iya. Bukan persoalan tanah itu punya sejarah enggak? Kalau kita bicara tanah memang ada yang menarik, Pak. Gimana tuh? Di Islam itu mengenal ada 3 tanah suci. Mekah, Madinah, Palestina. Ya. Tapi kan satu yang diabaikan oleh umat Islam. Salah satunya Masjidil Aqsa. Karena apa? Masjidil Aqsa ini kan salah satu sebelum kiblat kita ke Mekah. Aqsa dulu. Nah ini kan jejak kaki Ibrahim ini kan adanya di Masjid Aqsa. Nah kenapa? Kalau merdeka yang namanya Palestina, ini bisa menjadi salah satu tempat ibadah umat Islam. Yang kedua selain Mekah. Iya. Dan ini akan aset buat pemasukan negara luar biasa. Iya.
Iya. Karena apa? Kalau kita pelajarin secara spiritual agama, Palestina itu, ya itu tadi, kita abaikan dalam pengertian bagi umat Islam. Kenapa sih kita nggak perjuangkan dia sebagai tempat ibadah spiritual kita selain kita ke Mekah dan Madinah, terakhir baru ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Lengkap itu yang namanya spiritual umat Islam. Kalau sampai Palestina terbebas dari dijajahnya oleh Ya, Israel. saya sepakat Kan itu. Dan juga kita jangan lupa sejarah. Gimana? Indonesia ketika merdeka salah satu pendukung Utama. Ya. full utama tentang kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Itu Iya, jangan lupa sejarah itu. Soekarno selalu bilang jangan lupa pada sejarah jas merah kan begitu. Iya. Nah itu yang harus dipastikan. Makanya ketika saya mendapat kabar, kemudian membaca berita salah seorang capres bernama Pak Prabowo Subianto ini mendukung penuh Palestina untuk merdeka, saya senang. Senang karena apa? betul. Feedback dari sejarah. Oh iya, iya. Itu dia, feedback dari sejarah. Ini baru masih calon presiden. Apalagi kalau beliau jadi presiden, saya yakin full backup habis untuk supaya merdeka. Ya, kemerdekaan Seperti itu adalah hak segala segala bangsa. bangsa. Ya. Pemirsa, kekerasan di jalur Gaza harus segera dihentikan. Satu, itu sebuah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Yang kedua, itu merampas kemerdekaan rakyat Palestina. Dan bangsa ini kenapa mendukung Palestina untuk merdeka? Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Oleh sebab itu, kita berkomitmen untuk membantu Palestina meraih kemerdekaannya. Yang kedua, praktek-praktek genosid, praktek-praktek penjajahan dan penjarahan, perampasan hak, apakah itu properti, tanah, bangunan, dan sebagainya, juga harus dihentikan. Negara-negara yang ada di dunia ini harus bersatu padu menghentikan, karena hakikatnya satu nyawa manusia itu sama dengan nyawa seluruh manusia. Siapa yang berani menghilangkan satu nyawa manusia, maka sesungguhnya dia telah melakukan kejahatan kepada seluruh umat manusia. Demikian dengan saya Suhawi, sampai ketemu di acara ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.